saya udah ada dua speaker lagi. Yang pertama filmmaker, yang kedua kritikus film. Bahaya komposisinya. Saya akan membiarkan mereka memperkenalkan dirinya sendiri. Mungkin ke filmmakernya dulu. Kamu siapa? Halo semuanya. Ini kan penontonnya ya. Penontonnya. Halo semuanya yang Semuanya. menonton. Gue Harry Fadli, direkturnya film Jamal. Penulis juga. Sebenarnya ada banyak kerjaan lain yang gue kerjain di dalam itu. Ada ngedit offline juga, terus nge-record juga, terus nge-DP juga di film itu. Jadi komponen-komponen utamanya itu gue handle karena kekurangan SDM gitu ya. Karena gue kerja sama teman-teman yang basically nggak pernah buat film dan nggak pernah masuk bioskop. Oke, thank you Harry. Habis itu ada Ya, gue Erik Sasono. Halo semuanya. Cie. Dikenal sebagai kritikus film, sering nulis tentang film meskipun belakangan cuma nulis di Instagram doang, Instagram post. Karena males aja nulis panjang lagi sebetulnya. Meskipun nulis pendek lebih susah ternyata. Aslinya sih sebetulnya bekerja di sebuah NGO internasional sehari-harinya. Jadi kegiatan di film itu memakai waktu luang sih sebenarnya. Jadi bisa dibilang ya jadi nggak ada waktu juga. Ya, selain kerja full time nulis film juga. Gitu. Oke, thank you Erik. Oh ya, buat kalian semua kalau kalian mendengar suara-suara anjing, suara-suara motor lewat, suara-suara gorengan lagi dimasak di belakang. Kalau kalian ke Minikino di depan Mes dan Pasar tuh ada satu warung romantis namanya warung Bu Askia. Tuh Bu Askia dadah-dadah tuh. Ya, gitu ya. Nah, di warung ini tempat kita nongkrong karena dia terjangkau ya, di antara semua kafe-kafe di Bali terjangkau dia. Kayak Starling kalau di Jakarta, Starbucks keliling ya. Dia Starbucksnya di sini, settled dia. Dan kalian kalau ke Minikino pastiin ke Bu Askia ya, karena pisang gorengnya paling enak sebali. Setuju. Gila. Dan selalu ada makanan macam-macam juga di sini. Anyway, ini kita juga akan ada yang lewat-lewat. Mungkin ada orang asing, ada filmmaker, ada ibu-ibu, ada kecoa gitu ya. Motor lewat. Contohnya. Kan? Iya, dan dekat kita ada pasar guys. Ada pasar. Jadi benar-benar kayak sangat ramai. Dan ini setting yang sangat menyenangkan buat ngobrol-ngobrol ngablu ya. Oke. Kali ini kita mau ngobrol tentang dua hal sih sebenarnya. Pertama, kita akan ngobrol soal karir filmmaking untuk film pendek nih. Karena Harry di sini kalau kalian Google namanya banyak. Wow, selebriti. Kalau jadi kita nih di festival film tuh suka ada seleb-seleb gitu yang kenal cuman filmmaker sama film buff. Kayak di JAV kemarin tiba-tiba ada Azam ya dari Kolong Cinema tuh nggak ada yang tahu siapa anak muda ini cengengesan kan. Tapi yang ngantri mau foto sama dia banyak banget, gitu kan? Ya betul. Nah di Minikino kemarin ya, saya tuh udah pengen ngomong sama Harry udah lama kan nonton filmnya apa segala. Dia datang, ramai amat yang ngelilingin dia kan. Wah selebriti nih kan. Dia dan Cozy itu selebriti tuh. Nah besok kita ketemu Cozy tapi hanya Harry dulu dan dua-duanya seleb. Nah kalau kalian nggak tahu berarti kalian kurang film buff ya. Kurang sinepil kalian. kurang sinepil kalian. Jadi bahaya sekali. Nah Harry cerita dong. Ini kamu nih memulai karirmu tuh gimana sih? Kenapa bisa nyasar ke film, terus bikin film-film pendek dengan ya gaya yang begitu? Tapi itu gaya nanti dulu ya. Kamu dulu deh sekarang deh. Sebenarnya kisah hidup gue menuju ke film itu sangat unpredictable. Wes. Sangat unpredictable. Karena gue 3 tahun waktu SMA itu di akademi sepak bola, bercita-cita menjadi timnas. Ya kan? Tiba-tiba gagal masuk timnas, dipaksa kuliah di Pulau Jawa sama orang tua. Waktu itu tiba-tiba disuruh pulang, habis latihan disuruh pulang dikasih tiket, udah dibeliin tiket pesawat. Berangkat ke Jakarta, cari kuliah di sono. Ya udah berangkat ke Jakarta, ke beberapa kampus itu ternyata udah ada pada nutup, udah ini itu, dan akhirnya memutuskan ke Jogja. Dan di situ iseng-iseng aja nemenin 2 orang keluarga sepupu yang daftar di UII dulu, Universitas Islam Indonesia. Nah di situ gue nemenin mereka tes dan disuruh ikutan gitu kan. Ya udah ikutan.
yang keterima gue, mereka berdua nggak keterima. Kayak casting ya. Iya, kayak casting gak sih. Nah akhirnya di situ mau nggak mau kan orang tua nggak ngasih balik ke Lombok kalau nggak ada kampus yang menerima. Mau ditaruh di mana muka? Kami ini kalau kamu ke Jawa pulang nggak dapat kampus gitu. Ya udah akhirnya dengan apa ya? Dengan pasrah mengambil jurusan itu, ilmu komunikasi. Nah, karena masih bercita-cita ingin menjadi pemain sepak bola, di situ jadinya antisosial begitu. Jadi nggak mau ikutan ini itu. Dari semua mahasiswa yang baru di situ, cuman gue yang nggak ikut ekskul gitu loh, yang kegiatan. Ada yang masuk radio, ada yang masuk apa namanya tuh, fotografi, ada yang masuk penulisan, ada yang masuk film. Nah, gue tuh masuk film karena nggak ada kerjaan. Jadi balik dari kelas, kos ini apaan sih hidup kayak begini terus gitu kan. Dan kebetulan kan kalau anak-anak komunitas tuh, kalau baru masuk komunitas kayak dikasih makrab gitu kan. Habis makrab terus dibagi beberapa kelompok untuk produksian. Nah kebetulan salah satu dari kelompok itu diproduksirin sama teman dekat gue yang di kelas. Mereka udah rekrut semua. Terus tiba-tiba pengen ikut. Ya udah join aja. Gue kan produsernya, dia bilang gitu kan. Padahal sudah nggak ada oprek lagi. Tapi karena dia produsernya, lu mau jadi apa? Pengen jadi sutradaranya boleh nggak? Alah itu udah ada semua itu, udah dipilih semua. Ya udah, jadi manajemen talent ya, cuman itu yang kosong. Ya udah deh daripada nggak ngapa-ngapain, ikut akhirnya. Aku. Jadi manajemen talent. Terus pengalaman pertamanya itu hampir dikira penculik. Karena 2014, 2013 itu kan lagi maraknya isu-isu penculikan. Gue disuruh nyari talent anak-anak. Gue disuruh nyari talent anak-anak. Gue kan gak pernah produksian film sebelumnya, gak ngerti apalah film itu. Akhirnya gue ke supermarket, gak sengaja sebenarnya. Ada anak sekolah yang baru pulang dijemput sama orang tuanya, ibunya masuk. Ibunya masuk terus gue kan gak tahu cara nyari talent yang bener gimana. Ya udah, wah ini kayaknya cocok mukanya anak ini. Gue datengin. Gue datengin, Dek, siapa namanya? Dengan muka begini, siapa namanya? Mau main film gak? Anak ini kayak mau nangis gitu kan? Itu kan karena kacanya itu transparan, ibunya dari dalam supermarket tuh ngeliat, nggak jadi belanja dia, keluar. Apa ini? Ada apa ini? Dia bilang kan. Nggak ada bu, saya mau bikin film, butuh anak kecil untuk talentnya. Ibunya langsung naik motor, langsung pergi. Wah anjir ini. Terus datang lah security-nya. Mas jangan begitu, nanti dikira penculik, bahaya. Saya mahasiswa pak, kampus saya di sini gitu. Kocak banget. Sampai akhirnya syuting jam 4 pagi, itu syuting pertama, judul filmnya Tembok. Sutradaranya cewek waktu itu. Ada 5 talent apa anak-anak tuh. Yang ganti-gantian terus karena baru 2 scene udah bosen harus pulang, nggak mau lanjut lagi, pulang disuruh nyari lagi gitu terus sampai habis banyak duit untuk beliin baju, beliin es krim, segala mainan gitu kan, sampai anak terakhir itu ngabisin banyak duit pokoknya untuk beliin mainan biar mereka tuh seneng gitu kan. Situ ya? Iya akhirnya ya udah sampai nangis direkturnya karena pertama juga kan dia nangis ini udah jam 4 pagi, bayangin terjadi 4 sore belum istirahat, ini ayo Her, ini salah kamu Her, nyari kok salah saya. Ya udah akhirnya kelar deh itu film gitu. Oke, pengalaman pertama ya. Kayak kita semua juga pernah bikin film awal-awal pasti kacau sih. Nggak kalau ada yang nggak kacau tuh kayak nggak ada, kayak nggak pernah denger gue nggak kacau. Gue nggak kacau. Lu nggak kacau. Tapi berhenti gue nggak terusin. Ya, kalau ngelihat fenomena-fenomena di film pendek, termasuk juga cerita Harry tadi ya. Kita tahu bahwa di Indonesia ini kan sekolah film sedikit, ya kan, mahal banget kan. Akhirnya kan kita banyak banget filmmaker yang non film school, gitu. Terus juga apa namanya, menurut lo dari apa yang terjadi sekarang di festival-festival film gitu dan apa namanya di industri pun sama ya, beberapa sutradara banyak malah ya above the line crew dan produser itu bukan dari sekolah film gitu. Kayak apa sih sebenarnya industri film kita gitu dengan komposisi yang begitu, Rick, kalau menurut lo? Gimana ya?
Gue jadi garuk-garuk kepala dulu, pusing karena pertanyaannya ini serius banget. Kalau misalnya tahun awal 2000-an gampang ya kita omong bahwa sebetulnya basisnya itu basis produksinya rumahan. Makanya rumah produksi kan sebetulnya. Rumah produksi artinya sebagaimana industri rumahan, dia kayak usaha keluarga aja dan kayak kepanitiaan sifatnya ya. Jadi bikin panitia bubar. Makanya kru dan sebagainya itu tidak ada jaminan continuity. Kecuali kru-kru yang memang sangat ahli. Pasti callingan bagi dia jauh lebih banyak daripada waktu yang dia punya. Biasanya kayak sound engineer, editor kadang-kadang begitu, dan asisten-asisten mereka ya. Tapi lebih banyak lagi yang memang kru-kru keras lah istilahnya, yang lapangan sangat bergantung sama kontrak demi kontrak, dan mereka lebih terjamin main di sinetron sebetulnya. Daripada main di film baik itu layar baik itu bioskop maupun untuk di film pendek dan sebagainya ataupun dokumenter lain lagi ya itunya ya agak sedikit berbeda. Nah situasinya gitulah awal 2000-an. Sekarang agak sulit juga bilang bahwa masih rumahan karena kita punya base, punya Ideo Source dan punya Falcon yang sudah production line-nya tuh udah jalan sepanjang tahun, udah bikin prediksi. Sebenarnya dulu juga ada ya kayak Star Vision, mereka udah punya production line, artinya udah kayak ban berjalan. Setahun ada 12 film, akan ada satu flagship misalnya. Audio Source tahun 10 film, satu flagship. Pasti begitu modelnya, masih pakai model adanya flagship. Tentpole, film yang dianggap akan menarik dana besar, investmentnya besar, tapi ROI-nya besar, return of investment-nya besar. Nah itu kan penyerapannya nih, kita ngomong penyerapannya dulu ya. Lalu ngomong bagaimana supply SDM-nya. Nah supply SDM-nya ini sebenarnya karena memang entry point ke industri film itu nggak ada, siapapun bisa masuk pada berbagai tingkatan dan bisa klaim bahwa punya portfolio apapun dan bagaimanapun metodenya, tidak perlu ada sertifikasi, tidak perlu, memang kemudian muncul ya sekarang ini. Tapi kan pada dasarnya industri film Indonesia bahkan yang besar sekalipun nggak mengandalkan pada asosiasi buat rekrutmen, belum sepenuhnya mengandalkan itu kecuali kru-kru kunci, ya sinematografer yang memang namanya terpajang sebagai kreator utama ya. Kalau enggak kan dia bisa masuk gitu aja. Dan ini kan karena kita ngomong Indonesia yang luas, komunitas produksi udah tumbuh di mana-mana. Akibatnya memang terjadi ya berebutan juga sih untuk bisa masuk ke produksi besar. Masih terjadi kayak gitu, piramida kayak gitu sih menurut gue ya. Jadi dan posisi rumah produksi yang sekarang sebetulnya udah jadi studio itu masih beroperasi dengan cara yang sama, kayak masih rumahan. Rumahan artinya apa? Nggak ada akuntabilitas mereka, nggak ada, ya pokoknya tanggung jawabnya pada diri sendiri aja dan keluarganya gitu ya. Karena kan kadang-kadang itu adik, kakak yang jadi penentu di sana kan atau anak gitu. Jadi memang masih kayak gitu. Nah ini kan yang kemarin sempat lo tulis Nos. Bagaimana? Bahaya. Ngomongin ini kita. Ya ngomongin ke situ juga. Ya gitulah. Oke. Gue sempet panik itu kemarin tiba-tiba viral. Asli. Anyway, jadi gini memang base-nya kan sekarang kita lihat ya banyak komunitas yang keluar. Ada yang organik, ada yang dadakan karena ada dalam pemerintah. Tiba-tiba PH yang punya PT jadi punya yayasan gitu kan, atau tiba-tiba bikin komunitas untuk dapat budget itu gitu. Nah kalau Heri sendiri, lo secara sebagai filmmaker, lo lahir di komunitas kayak apa sih, di mana gitu, dan production lo tuh kayak apa sih sekarang nih? Gue dulu ikut komunitas di Jogja, komunitas kampus, namanya kompor.com, komunitas film orang komunikasi. Nah itu awalnya, dan produksian pertama gue tuh bukan dari komunitas itu, tapi karena gue kan alhamdulillah dapat beasiswa dulu di kampus itu, dan duit dari beasiswa itu gue ambil untuk produksian karena nggak ada yang mau ngikutin gue produksi kalau gue ngedirect. Karena pertama kan lu cuma jadi manajemen talent dulu, sekarang sosokan mau ngedirect gitu kan, udah ada duitnya ini.
Yaudah deh boleh deh. Nah jadi teman-teman mau tuh karena kan malas nyari duit sebenarnya. Ngapain nyari duit mubazir gitu kan. Gue hampir bunuh dua orang waktu syuting. Karena kita syuting di Gunung Merbabu. Dan itu bulan musim hujan pokoknya. Dan talent utamanya itu hipotermia. Terus malamnya itu ada adegan merokok. Itu cuma satu scene. Tapi karena lawan mainnya itu salah terus. Jadi di retake 21 kali sampai ngabisin berapa rokok? 8 biji rokok apa tuh? Dalam waktu singkat itu dan tiba-tiba dia muntah darah. Talentnya itu. Ya, itu aneh banget kan buat naskah 15 halaman dan pengen buat film hasilnya berjam-jam gitu. Nah, selesai dari itu semua berproses untuk senang-senang bikin film sana, baliklah ke Lombok. Nah, di Lombok ini nggak punya komunitas, nggak punya kru gitu kan, cuman sendirian yang pernah ngelihat orang syutingan gitu. Dan ya udah ngumpulin teman-teman pemuda di Lombok, sebenarnya bukan teman tapi keluarga, sepupu lah inilah gitu kan, ajak ngopi, gue mau bikin film, tapi nggak ada budget nih, kita cuma bisa makan, kalau rokok ada, mereka yang penting rokok aja, kalau ada rokok selesai urusan gitu. Gue ajarin kalian pegang kamera, ajarin foto, tapi bantu gue bikin film. Nah, pada saat nyari cash juga begitu. Akhirnya keponakan lah yang jadi cash, bibi lah, kakek lah yang jadi cash, paman lah. Dari semua kru yang ada di film Jamal itu, cuma satu orang yang bukan keluarga, sopir ambulan doang. Karena itu sopir ambulan dari pemerintah BP3 TKI Mataram. Dan kita tembak dadakan. Mas ini nanti siapa yang sopirin ambulans ini? Bapak Dan. Nah, saya acting gimana mas? Gak usah acting, nyopir aja. Ini gak acting pak, nyopir aja. Ya udah dia kayak orang nyopir aja gitu. Ya gue kerja bareng teman-teman yang bahkan pada saat produksi film pertama yang Spiring Bersama itu, film bersama kami yang pertama di situ, teman-teman ini nggak pernah masuk bioskop. Jadi filmnya duluan yang masuk bioskop daripada mereka gitu. Masuk nonton nggak pernah. Oke. Ini untuk karena kalian yang dengar podcast ini banyakan di mobil atau banyakan di kantor gabut. Jadi supaya bisa napas dulu, kalian bisa nyambung belakangan, kita akan break sebentar, semenit aja. Jadi kalian bisa pause dan ngapain lah itu ya, semenit. Habis itu kita nyambung lagi ya guys. Oke, break dulu ya, bentar. Bye. Lagi di sesi kedua dari Kopi Selem ini kita Film Week 8 sama saya Nosa dan Erik dan Harry. Sekarang kita akan membedah sedikit secara ekosistem film pendek menuju ke industri ini gitu. Sebenarnya gimana sih biasanya ya dari yang Erik tahu tuh filmmaker bikin film pendek gitu ya, masuk ke sirkuit terus ngapain? Terus bagaimana di pick up kalau misalnya dia mau jadi profesional di industri, gimana di pick up? Adakah cara lain misalnya, gue nggak mau jadi profesional di industri, gue akan jadi profesional independently gitu misalnya. Ada apa aja sih yang kelihatan nih dari perfilman kita hari ini? Iya. Sebetulnya secara umum film pendek masih dilihat jadi sebagai batu loncat buat film panjang, sarana latihan. Jadi kita bisa lihatlah yang dulu banyak film pendeknya beredar, sekarang udah jadi pada pembuat film panjang kan. Beberapa sempat punya semacam statement nggak akan mau bikin atau menahan-nahan bikin. Termasuk awal-awalnya Edwin itu juga sempat sangat setia pada film pendek, dan film pendek dia kan juga adalah karya tersendiri ya yang gitulah. Atau yang masih konsisten sih sebetulnya Tintin meskipun dia nggak bikin film lagi misalnya. Jadi itu persepsi umum yang terjadi ketika melihat film pendek. Pokoknya itu adalah batu loncat untuk masuk ke film panjang. Itu adalah latihan gitu, training doang. Dapat pengalaman. Dan juga bukan cuma filmmaker dan industri, tapi juga kadang-kadang penonton, para penggemarnya melihat, oh akhirnya si Regas bikin film panjang. Oh ini film panjang pertama dia gitu. Kayaknya dia udah graduate ketika dia bikin film panjang. Dan film panjang itu adanya di industri, karena untuk bisa bikin yang independen, film panjang pasti apakah bisa ngejar estetika yang dia inginkan. Nah, jadi mau nggak mau harus ikut
dengan mekanisme industri, dengan magang dulu, nyari jalan dulu dan sebagainya. Lalu bisa nggak sih kalau misalnya tetap mau dipendek aja, ada nggak sih tempatnya? Sebetulnya Minikino salah satunya, dan kan teman-teman Minikino mau bikin asosiasi ya untuk film pendek buat keperluan itu. Sekarang kan semakin sedikit dan film pendek menjadi semacam section aja di festival-festival. Apakah itu cukup misalnya untuk memberikan penghidupan? Festival jelas nggak ada duitnya. Film pendek juga dalam hal diundang pasti akan ya kalau mau lihat sirkuitnya biasanya film pendek itu masuknya ke short di Jepang, Tokyo. Film gue masuk by the way. Tahun 2005. Terus Clermont-Ferrand dan Oberhausen tentu saja yang memang semua film pendek dan semua punya presisinya masing-masing, punya gengsinya masing-masing. Cuma karena film pendek itu katalogingnya di Indonesia itu buruk juga ya, belum semua ada cataloging yang benar, pencatatan yang benar. Apa saja di mana sirkuit dan dia bersirkulasi di mana aja, akhirnya rekognisinya, pengenalannya adalah pada penggemar-penggemarnya, sinefil seperti muncullah selebriti yang hanya diketahui oleh yang memang benar-benar super nerd gitu ya, Azam, Winner Wijaya, Harry, gitu kan. Di luar itu masih struggling. Tapi gue juga nggak yakin apakah benar misalnya Harry udah jadi seleb bisa nyari duit lewat film pendek, pasti lewat melakukan hal yang lain kan. Itu contohnya misalnya tadi gue cerita bagaimana Winner akhirnya harus bikin film-film pesanan juga buat nyari uangnya. Karena kalau produksi filmnya sendiri, screening fee paling berapa kalaupun ada. Gue pernah ngasih dulu waktu bikin di London, bikin screening film pendek, film-film Minikino, kita kasih per filmmaker 50 pound. 50 pound tuh nggak sampai sejuta. Tapi kayaknya gue doang deh yang ngasih buat screening fee untuk film pendek, karena yang lain mungkin nggak ngasih. Untuk film pendek pasti dianggap bonus aja gitu. Treatmentnya masih begitu. Jadi dan ini akan sejak dulu pun begitu. Artinya kalau gue ngomong 2004 pada saat orang masih jadi latihan pun masih begitu. Sampai sekarang 17-18 tahun kemudian masih sama. Artinya mungkin 18 tahun kemudian masih sama, kecuali dilakukan sesuatu yang memang menjadi terobosan. Dijadikan ya kayak Minikino gini sebetulnya berpeluang ya. Festival-festival seperti ini berpeluang untuk jadi platform sih. Tapi dia bukan penghasilan utamanya. Penghasilan utama tetap harus dicari sumber lain. Karena Minikino sendiri kan struggling. Nah, dia bisa ngundang filmmaker karena funding. Bukan duit dia sendiri, bukan sponsorship, dan seterusnya. Nah untuk bisa sampai ke sana menurutku sih mau nggak mau kulturnya harus dihidupkan. Rekognisi di luar ekosistem, di luar orang film itu harus ngerti bahwa film pendek is film gitu. Sekarang ketika film, oh apa KKN di Desa Penari ya gitu. Oh Pengabdi Setan ya. Pasti ke situ ketika ngomong film. Nggak mungkin misalnya ngomong film apa ya Pocong Mandi Darah atau apa, meskipun filmnya Azam itu terkenal gitu ya. Nggak akan disebut secara di luar kepala. Masih belum sampai ke sana gitu. Menurut gue sih. Jadi di Minikino sendiri kan ini festivalnya gratis ya. Di Jakarta udah banyak yang bayar, festival bayar masuk tiket dan lain-lain. Itu pun juga penghasilannya nggak banyak gitu sebenarnya. Benar kata Erik, susah banget untuk dapat itu, dan kalau kita ngobrol sama direktur program Minikino, Cika kemarin sempat ngomong bahwa literasi film pendek tuh masih kurang banget memang, makanya digratisin untuk ngasih aksesnya dulu, kasih pengondisian, dan ini udah tahun ke-8 untuk film untuk Minikino gitu, tahun ke-8 dan masih begini gitu ya. Berharapnya mungkin nanti 2 tahun lagi atau 1 dekade lagi kita nggak tahu bakal kelihatan bahwa ada animo dari penonton kita. Nah kalau Harry sendiri nih, lo kan cukup aktif ya ngirimin film lo ke festival gitu ya. Dan filmnya juga responnya baik gitu, dan udah ada base fan base lo sendiri sebenarnya di sirkuit gitu. Taunya gimana tentang ini? Karena sebenarnya yang paling susah adalah banyak filmmaker, termasuk gue sendiri waktu gue baru awal-awal bikin film gitu ya. Gue privilege ya karena keluarga gue filmmaker, dari kakek gue, nyokap gue sampai gue. Jadi akhirnya gue membanyakan film-film pesanan. Dan waktu bikin film pendek pertama gue tuh bahkan nggak kemana-mana.
gue simpen aja, bener-bener gue simpen yang pertama gitu. Yang mana-mana justru yang kedua, ketiga, keempat baru jalan gitu. Tapi yang pertama bener gue simpen. Satu karena jelek, gak pede gitu. Kedua karena dulu nggak tahu sama sekali. Jadi ini to be honest ya, ketika Miniken ngeluarin buku WTF filmmaking itu, WTF Should I Do With My Film, yang diterjemahin dari Clarence Jacobson ini. Itu gue baru sadar betapa gobloknya gue selama ini gitu ya, kayak kenapa gue gak melakukan. Sekarang sih udah taunya tuh kayak 10 tahun baru ngerti itu. Pas gue baca baru wah ini di apa namanya dirumuskan nih sama orang nih gitu. Tapi Harry sendiri sebagai angkatan baru ya filmmaking ya, lu taunya gimana sih? Untuk festival sebenarnya nggak pernah berpikir untuk festival awal-awal. Ada 8 mungkin film pendek yang gue kerjain selama jadi mahasiswa gitu. Dan itu untuk seneng-seneng doang sama teman-teman. Yang penting wah, dan merasa idealis begitu kan. Oh ya, bikin film action lah, bikin film cinta-cintaan lah gitu. Gue bikin film yang benar-benar ngangkat sebuah isu itu setelah balik ke Lombok. Setelah tugas akhir gue. Tugas akhir film dokumenter. Dan belum gue rilis sampai hari ini. Karena ada gesekan. Kayaknya tahun depan deh. Itu 2017 finishnya. Kayaknya tahun depan baru akan dirilis gitu secara umum. Nah, terus taunya festival itu karena gue datang pertama kali nonton festival itu ke JAV. Gue nonton film City. Nonton film City di kursi paling depan tuh. Gue suka iseng-iseng orangnya, berdua kan sama teman. Wah, ini kayak kapan ya bisa diputar film di layar sebesar ini? Moga-moga lah one day. Ingat ya, gue berdua sama teman-teman kan. Ingat ya, sometime kita akan diputar di sini gitu. 4 tahun kemudian bener film Spiring Bersama diputar di layar yang sama City gitu. Wah, ternyata iseng-iseng yang gue lakukan dulu 4 tahun itu berhadiah. Makanya sekarang sering iseng-iseng tuh. Wah, pengen ke situ gitu. Nah, gue daftar karena waktu itu gue bikin film Dream 2. Ada tugas mata kuliah sinematografi. Bikin film pendek, teman-teman senang, teman-teman kelas itu senang nonton gitu kan. Akhirnya pada saat lulus, gue nggak dikasih balik sama teman-teman kampus sebelum gue bikin Dream 2 gitu. Ya film lucu-lucuan doang sebenarnya. Nah tapi gue bikin screening di beberapa kafe di Jogja. Nah ternyata gue nggak sadar kalau teman-teman di Jogja itu filmmaker yang ada di orang-orang JAV itu notice pemutaran itu. Ini siapa tiba-tiba buat pemutaran gitu kan. Akhirnya balik ke Lombok. Gue bikin Spiring Bersama dengan konsep yang tadi sama teman-teman yang belum pernah buat film itu. Iseng-iseng lah untuk submit ke JAV. Itu first time gue submit film ke JAV. Dan tiba-tiba diterima aja gitu kan. Congratulations your film. Wah, ini film keterima di JAV. JAV itu kan prestisius banget buat kita kan. Anak-anak yang apalagi baru nyoba gitu kan. Akhirnya dari situ merasa semangat gitu kan, datang diapresiasi, apalagi ngelihat orang ngantri masuk ke ruangan pemutaran kita. Wah gila, kayaknya perlu lebih banyak seperti ini lagi gitu. Akhirnya balik dari situ googling gitu kan. Ternyata banyak sekali platform-platform yang sangat instan untuk upload submit film ke festival kan, kayak film Freeway, short film Depot. Nah, gue kebanyakan dari situ. Dan untuk major event itu, major festival itu kan biasanya manual, mereka itu kan melalui website mereka sendiri gitu. Gue coba juga gitu. Tapi untuk film Jamal ini ada kesalahan yang sangat fatal banget yang gue lakukan di salah satu festival yang sangat gue impikan. Apa tuh? Ini sebenarnya belum pernah gue share gitu kan. Eksklusif kalau kan, eksklusif. Oke. Waktu itu festival pertama yang gue submit hamin 2 jam sebelum closing itu di Cannes Film Festival. Beberapa bulan kemudian dapat notif kalau film ini sangat diinginkan di situ gitu. Sudah masuk tahap akhir untuk pemilihan, tapi diminta subtitle. Nah di sini antara idealis dan kebodohan itu gue nggak tahu apakah ini idealis apa kebodohan gitu kan. Gue nggak mau film ini tanpa subtitle. Karena gue create film ini without subtitle sebenarnya. Gue pengen cuman udah orang terka-terka sendiri apa dialog di situ. Nah mereka bilang, tapi kami pengennya ada subtitle. Jadi tektokan emailan kan. Oke, kapan deadline gue bilang. Sejam lagi bisa nggak? Wah anjir, subtitle di mana? Sejam lagi gitu kan. Ya udah akhirnya, udah
karena di situ gue merasa kayaknya di tes doang ini. Nggak buat. Tiba-tiba dapat notif not selected kan. Shit. Waduh. Padahal ada peluang. Gue nggak tahu sih apakah bener diinginkan atau enggak, atau hanya karena mereka cuma minta subtitle. Tapi gue kecewa dan diri sendiri waktu itu. Nah akhirnya barulah masukin ke submit ke festival-festival lain. Gue nggak ada submit ke festival lain selain kan waktu itu. Karena ditolak, nyoba ke festival lain. Dan kenapa film Jamal padahal syuting November 2019, terus selesai editing dan lain-lain itu, post pro-nya itu selesai bulan Maret 31 dan rilisnya November 2020. Nah kenapa masih bisa berjalan sampai sekarang? Karena gue aktif banget submit. Kan lagi kuliah, nggak bisa syutingan. Di Kuala Lumpur kan lockdown terus. Yang rencananya mau syuting tahun kemarin itu nggak jadi karena lockdown. Ya udah akhirnya daripada nggak ngerjain yang lain, kabut gitu kan, samping tugas buka website Film Freeway atau website festival tuh ya submit tuh. Terus gue juga iseng-iseng. Biasanya kan bayar mahal tuh untuk festival-festival yang besar gitu kan. Banyak lah festival-festival yang bayar mahal itu. Nah gue buat satu email, satu kalimat gitu yang menyatakan kami anak kampung, gak ada duit untuk produksi aja susah. Sekarang kami pengen banget jadi bagian dari festival ini. At least film kita bisa ditonton deh sama programmernya. Kami gak mengharapkan selebihnya. Yang penting film kami ditonton dulu sama kurasinya gitu. Bisa gak kami dapat free access untuk daftar. Nah ada beberapa festival merespon. Termasuk Slamdance ngerespon. Terus dikasih kode free access, submit, keterima gitu kan. Nah banyak yang kayak gitu tuh yang gue lakukan. Ya oke. Kan gue juga lagi bikin screening ya di Jakarta ya, namanya Jakarta Short Film Geek. Itu konsepnya kayak band, kayak geek band gitu ya. Masukin film, terus gue kasih supaya nggak kebanyakan filmnya, gue kasih kayak screening fee lah di Film Freeway ya. Terus banyak tuh email kayak gitu tuh masuk dari Iran khususnya. Banyak banget. Gue tonton film-filmnya bagus-bagus. Cuman dia nggak baca aturannya tuh. Aturan GSG adalah filmnya mesti film Jakarta. Harus film Jakarta atau film yang ya, minimal Indonesia lah. Baru dari Indonesia sebagai guest film gitu. Tapi ada juga kalau ngomongin kita pergibahan ya. Ayo. Ada festival luar negeri nih, gue gak usah sebut. Yang nerima film gue. Diterima nih, official selection. H-2 minta DCP. H-2 pemutaran. Apa gue gak mati? Gue lo telat banget lo. Dan epicnya ini festival valid lagi. Jadi bukan aba-aba, udah 3 tahun, 4 tahun gitu loh. Terus DCP-nya mintanya H-2 gitu. Kayak wah, akhirnya gue bilang gue gak bisa kasih DCP gitu. Tapi tetap diterima akhirnya. Gak tahu gimana caranya, mungkin mereka menyediakan sendiri DCP-nya buat stereo tapi DCP-nya bukan 5.1. Nah jadi kayak gitu-gitu tuh. Nah gibah lagi nih, gibah lagi. Ketika denger Harry ngomong Cannes gitu, gue inget banget di Jakarta itu banyak banget komunitas film yang ke gue minta semacam script doctoring atau pitch developing yang filmnya tuh ada yang gayanya sangat sinetron, ada yang gayanya sangat apa, dan di distribution line di pitch deck selalu nomor 1 Cannes. Dalam hati gue, lo siapa? Tapi itu maksud gue gini, yang gue pengen tanya sama Harry dan juga sama Harry juga pertanyaan yang sama sebenarnya. Bagaimana lo tahu style film lo? Dan cukup pede buat lo bawa ke Cannes misalnya. Tapi kalau menurut gue pribadi emang style film lo kuat banget style film lo, gitu. Tapi ini juga sekalian spill ke orang-orang ya, ke semua filmmaker muda di luar sana gitu. How do you choose your style untuk masuk ke sebuah festival gitu? Kalau Harry bilang lo awalnya di JAV, mungkin ada referensi itu kah atau apakah apa sih standar film lo sebenarnya untuk estetiknya gitu? Gue sebetulnya sangat observatif sebelum masukin film ke festival gitu. Salah satunya kemarin kan kebetulan kita juga nggak nyangka dapat penghargaan utama di Yuki Youth Media Festival. Nah itu bukan ucup-ucup, oh ini ada festival gratis nih, summit aja gitu kan. Nah tapi kalau festival-festival yang ibaratnya sudah berjalan 15 ke atas, 12 tahun, yang di Austria tuh kalau nggak salah waktu itu udah jalan 26 tahun gitu kan. Lah ini festival tua juga gitu kan. Akhirnya gue
gua baca gitu siapa aja di dalamnya, siapa foundernya, terus biasanya film-film yang mereka terima itu kayak gimana, terus siapa yang pernah menang di sini, sampai gua hafal perjalanan director yang menang filmnya di festival itu dan kemana dia selanjutnya gitu. Ada namanya Martinelli dari Brazil. Dia menang filmnya di situ tahun 2020. Judulnya Fantasma Neon kalau nggak salah. Nah dia menang di situ. Sebelum Fantasma Neonnya dia menang di situ. Terus ternyata orang-orang di situ tuh mereka itu adalah bagian dari festival-festival besar. Tapi anak muda semua. Maksimal kan 28 tahun mereka di situ. Dan pas baca ternyata ada yang jadi youth juri di Berlin, youth juri di Tampere, di Oberhausen dan lain-lain lah gitu. Ini menarik juga orang-orangnya. Siapa tahu kali aja mereka suka filmnya terus mereka bawa gitu kan. Ya udah submit dan ternyata pas mereka ngomong ke gue tuh kalau film ini menang semalam sebelum announcement itu karena virtual kan, gagal berangkat. Terus dia bilang kami nggak pada saat menonton film ini ada ratusan, ada berapa ribu gitu film yang masuk di situ. Film ini salah satu dari 10 yang kita tonton di awal, bukan karena kami pilih-pilih tapi karena awal submitnya gitu dia bilang kan. Cuman pada saat nonton film ini kita langsung kompakan semua saling lihat habis nonton luckily kita nonton di layar lebar dia bilang kan. Pada saat selesai nonton kita langsung lihat oke, kita menang ini nih. Gak usah tanpa nonton film yang lain. Kita pilih ini sebagai pemenangnya untuk yang utama gitu kan. Dan pada saat cerita itu gue nggak pernah expect hal-hal yang kayak gitu. Asalkan film ini ditonton aja masuk beberapa festival cukup gitu kan. Tapi ternyata salah satu dewan jurinya itu juga jadi juri di Tampere Film Festival dan mereka merekomendasikan ke situ. Terus Minikino juga merekomendasikan ke Tampere. Gue juga submit ke Tampere. Jadi melalui 3 jalur tuh masuknya di Tampere. Dan ketemu gue sama jurinya di situ. Di juri yang di Yuki itu di Tampere. Nah, tapi style lo sendiri gimana? Lo bikin film dengan style kayak gitu? Itu pilihan sadar apa eksperimen doang? Satu menit. Ya, itu pilihan yang sangat sadar. Pilihan yang sangat sadar karena untuk film Jamal ini gue ngabisin about 5 months untuk mencari style visual. Dan itu di last minute akhirnya memilih untuk one shot gitu. Yang awalnya gue nonton film ada judulnya film Neverhood yang salah satu nomini Oscar itu. Dan gue sering nanya ke director yang menang-menang di festival itu. Gue DM aja. Mereka balas juga ternyata. Wow, mantap. That's how you do it. Oke. Ya, jadi kayak dia menang waktu yang Valve yang nominasi Oscar 2018 kalau nggak salah, yang tentang anak yang di sama pasir itu. Akhirnya dia tenggelam di dalam pasir itu. Nah, gue DM. Namanya lupa gue namanya di Kanada. Itu Fox itu kan, Fox. Iya. Terus dia bilang akhirnya dia cerita bagaimana dia memilih visual. Kayaknya boleh juga nih dicoba. Gue kayak gitu orangnya maksudnya. Iseng-iseng aja gue setan lah siapapun dia. Kalau dia memang menurut gue kalau dia memang orang keren, dia pasti akan share tanpa memilih orang siapapun itu gitu. Oke, ya ini kita waktu udah habis tapi gue harus minta perpanjangan sedikit ya karena ini pertanyaan penting banget buat Erik. Penting banget ini, gue mesti tahu banget nih. Tadi dari pemaparan Heri soal style film dia yang dia juga riset ke filmmaker lain, kita bisa lihat bahwa ada semacam label, Rick. Ini film buat festival. Ini film buat komersial. Ini film buat di hadis lo doang sampai nanti ada arkeolog alien 3000 tahun lagi yang menemukan film lo teronggok gitu ya di antara perbokepan duniawi dan ada film lo gitu ya. Menurut lo gimana nih pelabelan film festival dan non festival ini? Dan kalau dilihat kan industri kita sendiri sebenarnya secara komersial film-filmnya tuh konvensional stylenya ya, Hollywoodismnya kerasa ya, ada ya master cover yang begitu aja gitu. Dan kalau kita lihat misalnya Edwin bikin Possessive tuh film yang stylenya ada beberapa shot yang kuat banget tapi mostly akan ngikutin SOP aja gitu. What do you think, Rick? Iya, nggak terhindarkan. Tapi sebetulnya festival juga kan beragam ya. Ada Far East di Udinese yang memang buat film-film populer, ada Fantastic Film Festival yang masukin film-film genre dan seterusnya. Jadi
itu juga market tersendiri sebetulnya kan buat independent filmmaking yang memang storytelling Hollywoodism, tapi mungkin tidak bisa juga masuk dan tidak mau juga masuk ke mainstream sehingga sirkulasinya di situ. Meskipun akhirnya mereka akan biasanya ke video, ke platform dan sebagainya, masuk ke OTT dan seterusnya sebagai sirkulasi cult lah kita bilang ya, kayak gitu. Nggak terhindarkan ya bahwa ada prasangka ruang kayak gitu ya, bahwa ruang hadir bersama dengan prasangka yang sudah ada bahwa ini harus begini, harus begitu. Tapi sebetulnya kalau kita lihat itu sesuatu yang programmer itu kan punya sebetulnya kayak filmmaker juga ya. Dalam arti bahwa dia juga berusaha membuat program dengan kreativitas. Jadi bukan semata-mata naruh film sebagai karena temanya sama udah selesai atau memenuhi prasangka itu. Jadi bisa aja dia berpikir terbalik. Nah, contohnya yang Aceh Padang Panjang yang gue tonton kemarin, ada satu film yang sebetulnya ini sinetronial banget gitu ininya ya, storytellingnya terlalu over sentimental bahkan buat gue. Tapi masuk di sini ya kenapa tidak? Buat justru mengganggu prasangka bahwa film itu festival itu harus art house. Nah, jadi yang kayak gitu-gitu yang sebetulnya buat gue kalau kita mau berpikir tentang perkembangan estetika secara keseluruhan harus ada programnya tuh, harus membayangkan ruang itu tanpa sekat gitu ya, bukan masuk kategori ini masuknya mana, ini masuknya mana, ini masuknya mana, tapi mencoba beranggapan bahwa justru dengan dimasukin ini berubah ruangnya menjadi ruang di mana semua ya pasti ada risiko. Tapi kalau misalnya kita kan juga bisa bilang ya, katakanlah bioskop, katakanlah 21 gampang gitu ya. Apa dia nggak mau mencoba untuk ngambil risiko sedikit, tapi bisa dapat sesuatu yang mungkin dalam jangka panjang lebih menguntungkan dengan mendiversifikasi penonton. Misalnya meskipun mungkin niche dan kecil, tapi jangan-jangan bisa gitu, konstan terus-menerus. Mereka sebetulnya sempat melakukan itu kan. Dulu misalnya kayak filmnya Watch Dogs masuk itu yang yang ke-7 itu 2014 itu kan sebagai sebuah dalam tanda kutip CSR mereka. Terus mereka sempat bikin festival film pendek juga. Itu juga dimaksudkan begitu untuk mendekatkan diri dengan komunitas supaya melihat juga kemungkinan penonton yang lain. Problemnya paling adalah teknis karena biasanya nggak sesuai dengan standar projection mereka. Nah, untuk upgrade gimana caranya itu masih belum. Akhirnya tetap harus filmmaker yang nanggung. Karena mereka ya susah juga kalau harus nanggung ya, karena standar mereka yang tinggi. Akhirnya kayak gitu jadinya sifatnya. Tapi menurut gue sih harus ya, jadi juga termasuk festival harus membuka kemungkinan, sama seperti filmmaker membuka kemungkinan estetika dia. Coba-coba, coba aja, bisa jadi berhasil, bisa jadi gagal. Tapi toh yang namanya juga kreator ya, to create gitu kan, bukan to copy gitu sebetulnya. Oke. Kayak gitu sih. Oke. Ini gue sedikit akan nyimpulin dikit ya akhir acara ini. Jadi gue kan juga programmer di Indonesia Raja Jakarta Metropolitan, dan sebagai programmer bersama teman-teman programmer lain kita tuh selalu ada setiap tahun tuh kita ada pidato politik tentang apa yang kita pilih, misalnya untuk juri board gitu ya, atau untuk film kita sendiri, program kita sendiri. Kayak pidato kebudayaan di dalam Zoom secara internal gitu ya. Nah ini argumen-argumen iseng sebenarnya dari programmer ketika milih sebuah film yang kadang-kadang memang di luar nalar banyak orang awam atau bahkan banyak programmer lain gitu. Kayak kita nggak ngerti kenapa lo milih ini gitu. Kenapa ini sih yang lo pilih ini film kualitasnya jelek banget, suaranya hancur gitu ya. Yang bikin juga kadang-kadang cuma pakai handphone gitu. Naratifnya norak gitu kan. Tapi keisengan ketika argumen kebudayaannya keluar ya, tentang representasi lokalnya lah, apanya lah. Jadi akhirnya ya udah masuklah tuh film. Efeknya apa? Kalau buat saya efeknya bisa dua ya. Pertama pembukaan penonton kayak Erik tadi bilang. Tapi banyak, kalau bukan festival mungkin screening room yang belum jadi festival, efeknya malah buruk. Label tentang film festival jadi art house terus, atau kalau nggak art house super duper aneh gitu ya. Ada label itu yang keluar, dan penonton jadi karena penontonnya juga belum terlalu literate gitu ya. Dia juga belum ngerti bahwa ada genre yang dia bisa pilih gitu. Banyak yang kecewa ketika masuk sebuah program
yang dia pikir horor ternyata eksperimental kan. Apa ini film kita nggak ngerti sama sekali kan. Isinya cuma warna-warni nggak jelas dengan musik-musik yang nggak jelas buat dia, nggak ada maknanya gitu. Jadi di situ programming jadi penting banget untuk merapikan film-film yang masuk plus merapikan pikiran penonton. Karena penontonnya kacau banget. Lo berharap apa gitu. Oke, terima kasih banget hari ini udah di Kopi Selam, udah lewat 5 menit ngobrol kita. Kita akan ketemu lagi lusa ya kalau di rekaman, tapi di podcast sekarang bisa dapat lah cepet lah ya nanti di Spotify. Sebenarnya abis ini juga banyak obrolan-obrolan di Mini Kino ya. As usual, ini hari Senin dan sibuk banget. Abis ini ada Toast Your Short, itu kayak pitching forum untuk film pendek. Abis itu juga ada yang namanya impromptu meeting sama programmer internasional dan penulis gitu. Jadi banyak banget acara. Abis ini penuh banget. Dan abis ini juga saya kayaknya bakal ngobrol-ngobrol soal Boardwell ya, kayaknya abis ini ngomongin style. Tapi di sini-sini aja di warung-warung kopi. Thank you kawan-kawan sekalian buat yang dengerin ini dan merasa ini seru. Datang ke Bali tahun depan ya. Yes. Ya, thank you Datang ke Bali. guys. Bye bye. Datang ke Bali.